Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandrini Faiza Ananda dari kelas Tadris Biologi 1 semester 4. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai fisiologi darah dan sirkulasi darah, di mana pada tugas kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dari mata kuliah fisiologi hewan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai fisiologi darah, di mana darah merupakan substansi berupa jaringan ikat yang berfungsi untuk mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkat bahan-bahan kimia hasil metabolisme dan juga sebagai pertahanan tubuh. Nah, komponen pada darah sendiri terbagi atas plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri atas eritrosit, leukosit, dan trombosit. Selanjutnya, komponen pada darah terdiri atas plasma darah dan sel-sel darah, di mana plasma darah merupakan cairan darah di mana sel-sel darah tersuspensi yang terdiri atas air, protein, mineral, dan bahan organik lainnya. Protein yang terdapat di dalam plasma darah yaitu albumin yang berfungsi untuk menjaga tekanan osmotik darah, globumin yang berfungsi untuk membuat zat kebal, dan fibrinogen untuk proses pembekuan darah. Protein plasma berperan dalam mengatur tekanan osmotik darah dan berperan dalam regulasi keseimbangan fisiologi. Pada gambar di samping menjelaskan jumlah komponen darah yang terdapat di dalam tubuh, seperti plasma darah yang terdiri atas 52-62%, sel darah putih 1%, sel darah merah 38-48%. Selanjutnya sel-sel darah. Yang pertama eritrosit atau sel darah merah merupakan komponen darah terbesar yang terdiri atas membran sel, stroma, dan hemoglobin yang berada di dalam ruang-ruang kosong stroma. Bentuk eritrosit pada mamalia yaitu bikonkav, sedangkan pada vertebrata yaitu bikonvex. Eritrosit paling besar ditemukan pada amfibi, sedangkan pada mamalia dianggap lebih kecil karena tidak adanya nukleus. Eritrosit tidak dapat membelah kembali setelah dilepas dalam sistem peredaran darah. Eritrosit hanya berumur 120 hari dan akan ditelan oleh fagosit di hati dan limfa. Selanjutnya kandungan besi dan hemoglobin yang akan digunakan kembali. Penyakit kekurangan eritrosit disebut anemia. Selanjutnya yang kedua leukosit atau sel darah putih. Leukosit ditemukan dalam darah dan cairan limfa atau terkadang juga terdapat dalam cairan jaringan. Leukosit dibagi atas granulosit yang disintesis di sumsum merah tulang dan agranulosit yang disintesis di nodus limfatikus. Granulosit bentuknya berlobus-lobus, nukleus dan sitoplasmanya mengandung granula, sedangkan agranulosit tidak memiliki granula, dapat bergerak secara amoeboid, dan dapat memperbanyak diri secara mitosis. Tipe granulosit terdiri atas neutrofil, basofil, dan eosinofil, sedangkan agranulosit terdiri atas monosit dan limfosit. Jumlah leukosit sekitar 7.000 sel per mililiter darah. Penyakit kekurangan leukosit disebut leukemia. Lalu yang ketiga, trombosit atau keping-keping darah. Trombosit ialah keping darah yang berbentuk tidak beraturan, tidak bernukleus, tidak memiliki warna, dan berukuran sangat kecil. Trombosit disintesis dari sel induk di sumsum tulang yang berkembang menjadi megakaryoblas. Selanjutnya akan disertai proses pembentukan trombosit sebagai keping-keping berukuran kecil. Trombosit sangat rapuh dan mudah pecah dan dapat mengeluarkan kandungannya yang nantinya akan terlibat dalam proses pembekuan darah. Berumur pendek, masa hidupnya hanya sekitar 10-12 hari. Terdapat 200.000 sampai 400.000 butir per mililiter darah. Dan penyakit kekurangan trombosit disebut hemofilia. Selanjutnya, tabel perbandingan perbedaan eritrosit, leukosit, dan trombosit.
Faktor pembedaannya sendiri terdiri atas 5, yaitu tempat produksi, ukuran, bentuk, struktur, dan fungsi. Eritrosit sendiri, tempat produksinya terletak pada sumsum tulang, leukosit terletak pada sumsum tulang dan buku limfa, sedangkan pada trombosit terletak pada sumsum tulang. Ukuran eritrosit sekitar 7-5 mikron, leukosit sekitar 5-9 mikron, dan trombosit sekitar 1-4 mikron. Bentuk eritrosit cakram bikonkav, sedangkan leukosit dan trombosit tidak beraturan. Struktur tubuh eritrosit tanpa nukleus mempunyai hemoglobin, sedangkan leukosit mempunyai nukleus dan tanpa hemoglobin. Dan trombosit sendiri tanpa nukleus dan tanpa hemoglobin. Fungsi eritrosit membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, sedangkan leukosit berfungsi yang memakan kuman pada fagosit dan pada limfositnya menghasilkan antibodi, sedangkan pada trombosit berfungsi untuk pembekuan darah. Selanjutnya, sistem peredaran darah pada vertebrata, di mana di sini saya mengambil contoh pada kelas Pisces, yaitu ikan. Sistem peredaran darahnya dimulai dari proses darah dipompa oleh jantung, lalu darah mengalir menuju insang, yakni tempat terjadinya pengambilan oksigen oleh darah dan pengeluaran karbon dioksida lewat dinding kapiler. Insang selanjutnya membawa darah menuju ke seluruh pembuluh kapiler pada bagian tubuh ikan, yang selanjutnya darah kembali ke atrium jantung melalui pembuluh balik atau vena. Nah, sistem peredaran darah pada ikan sebanyak 1 kali melalui jantung sehingga disebut sebagai sistem peredaran darah tunggal, sedangkan darah yang beredar melalui pembuluh darah disebut sistem peredaran darah tertutup. Selanjutnya, sistem peredaran darah pada invertebrata. Saya mengambil contoh pada kelas insekta, yaitu belalang, di mana pada belalang sendiri termasuk sistem peredaran darah terbuka karena darah tidak terdapat pada pembuluh darah. Sistem peredaran darah pada belalang terdiri atas sistem pembuluh darah dorsal, ostia di bagian punggungnya, serta pembuluh jantung. Darah yang berasal dari jantung akan dipompa menuju bagian depan melalui ostia, sehingga darah akan keluar dan beredar ke seluruh tubuh untuk mengedarkan sari-sari makanan. Bisa dilihat dari gambar yang terdapat pada slide di atas ini. Selanjutnya yaitu mekanisme pembekuan darah yang diakibatkan karena luka. Seperti yang telah tertera pada gambar, bahwa proses pembekuan luka yaitu yang pertama, kulit yang terluka menyebabkan darah keluar dari pembuluh darah. Trombosit ikut keluar bersama darah, menyentuh permukaan kasar dan menyebabkan trombosit pecah. Trombosit akan mengeluarkan enzim trombokinase. Lalu enzim trombokinase masuk ke dalam plasma darah dan akan mengubah protrombin menjadi trombin. Lalu, trombin yang terbentuk akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Terbentuknya benang-benang fibrin menjadi anyaman-anyaman yang menyebabkan luka akan tertutup sehingga darah tidak mengalir keluar lagi. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai fisiologi darah dan sirkulasi darah. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.